insyaallah besok nggih iki enten pertanyaan kula jawab riyen nek saged. Nggih. Masalah yang nyembah arca, batu atau apa itu kan masuk neraka. Nggih. Bagaimana dengan bulan dan matahari? Karena sebagian ada seperti Jepang Nggih. matahari, Nggih. dia juga Nyembah bulan. Apakah itu juga ikut menikmati api neraka, Ustaz? Sama. Apa? Bulan bintang ndak masuk. Iku pengecualian tidak dimasukkan nggih. Karena yang dimasukkan neraka itu nggih apa itu sesembahan yang dia rela disembah, sebenarnya seperti itu nggih. Sesembahan yang rela disembah. Misalkan tak kasih contoh. Jadi yang masuk neraka itu sak sesembahan ya kan ngoten nggih. Nah itu sesembahan yang rela disembah. Misalkan ada seorang ulama nggih, sunnah juga nggih, meninggal. Ternyata oleh anak cucu dijadikan tempat persembahan. Maka karena ulama ini benar-benar sunnah dan tidak ingin disembah, maka mereka berlepas diri. Sebagaimana berlepas dirinya malaikat. Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan juga malaikat berlepas diri dari mereka para menyembah. Bahkan disebutkan hakikatnya mereka itu menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Seperti itu. Sehingga malaikat sendiri yang disembah, jarine anak sing nyembah malaikat Jibril, Mikail misalkan, dan menyembah bulan bintang, maka bulan bintang malaikat ini berlepas diri dan tidak bertanggung jawab atas penyembahan tersebut berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan tentang penyembahan terhadap malaikat. Jadi yang disembah ketika tidak ridho dan tidak mengizinkan maka tidak dimasukkan, tidak diikutkan gitu. Maksudnya kesimpulannya gimana? Kenapa? Seperti orang Jepang agama. Loh, nek orangnya ya masuk neraka karena musyrik. Yang dimaksud itu yang disembah, Pak. Yang disembah. Nabi Isa kan. Ya. Sebagaimana Nabi Isa yang disembah, nggih. Sebagaimana Nabi Isa yang disembah, nggih. Makanya di dalam tafsir itu, nggih. Makanya di dalam tafsir itu kan disebutkan. Di dalam disebutkan maksudnya batu itu kan reco-reco yang disembah kan seperti itu. Gini loh Pak Harjito, pertanyaannya itu kan maksud di dalam tafsir yang disebutkan maksudnya yang masuk neraka itu adalah diantaranya huruf-huruf neraka kan batu dan manusia. Di antara tafsir itu menyebutkan yang batu yang dimaksud adalah batu-batu yang disembah sebagaimana reco-reco. Maka recone Nabi Isa yo dimasukkan neraka misalkan seperti itu nggih. Tapi Nabi Isa nggih mboten ngoten wallahu taala alam. Ini ya mungkin penangkapan saya. Kalau yang lainnya itu menyembah berhala itu termasuk syirik musyrik masuk neraka. Orangnya. Sekarang orang Jepang menyembah matahari apa juga. Orangnya ya neraka karena musyrik ya itu loh. Yang ditanyakan itu mataharinya, Pak. Pun dilanjut mawon nggih wallahu taala alam, dilanjut mawon. Iki ana pertanyaan iki kok anu iki sing mumpung masih ada yang suka bertanya, karena bertanya itu antara bentuk keseriusan gitu. Nah, orang nggak bertanya itu bisa jadi dia paham karena pinter, memang benar-benar pinter, bisa jadi atau memang tidak memperhatikan gitu. Atau malu bertanya, susah di jalan. Mudah-mudahan bisa jawab gitu. Izin bertanya Ustadz, saya sering didoakan oleh orang Nasrani, apakah doa mereka itu diterima oleh Allah Ta'ala dan apakah saya boleh mengucapkan amin? Yang Nasrani itu sepupu dan teman sekolah gitu. Maka doa orang Nasrani tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak diterima. Amalan orang-orang Nasrani, amalan orang-orang kafir itu tidak diterima gitu. Besok orang-orang musyrik itu amalannya dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Dan ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an sehingga doanya itu tidak ada pengaruhnya gitu. Pengaruhnya hanya di sosial saja bahwa dia baik dengan Anda itu saja. Kecuali doa teraniaya. Enggak, itu beda lagi itu, pengecualian itu. Doa orang teraniaya itu enggak peduli, enggak dianu. Karena itu memang hukuman untuk orang yang dolim. Nah, ya sudah, enggak usah diaminkan. Ya mungkin karena apa itu kita bersosialisasi ya bilang terima kasih gitu aja. Maka insya Allah tidak masukron, terima kasih itu saja, tidak masalah. Terima kasih itu saja. Yang kedua, mengapa dalam surah At-Taubah kalau membacanya tidak boleh diawali dengan basmalah? Karena surat At-Taubah itu surat untuk orang-orang munafik, yakni Allah murka terhadap orang-orang
munafik. Maka memang itu tidak disyariatkan baca bismillah. Termasuk di antara surat at-taubah yang sering dibaca orang laqad ja'akum itu nggih. Makanya kadang orang-orang nggak paham apa maca laqad ja'akum maca bismillah kadang-kadang nggih. Karena memang nggak tahu bahwa itu surat at-taubah nggih. Maka tidak usah baca bismillah. Ya alasannya seperti itu, memang itu diturunkan untuk orang-orang munafik nggih. Sudah nggak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi enten sing kula nang dikandani Iya. itu yang tidak boleh itu kan di awal. Tapi seandainya kita memulai ayat yang membaca. Wallahu taala mboten ngertos kula ilmune niku. Nggih. Enggak, sama saja. Sama saja nggih. Sama saja. Selama ini kula ngertosnya sama saja nggih. Maka nanti perlu dicek ulang, ngoten nggih? Perlu dicek ulang nggih. Nah, sing pengetahuan jenengan sing itu perlu dicek ulang, nanti kula insyaallah nek mboten supaya kula cek ulang juga nggih. Nek kula sak ngertose memang tidak ada baca basmalah, ngoten nggih. Apakah dagu termasuk aurat dalam sholat? Ya. Dagu ini toh, sing sek ketok putih itu. Nah, ya. Makanya digini. Nah. Di rukuke kan ning kene ya, iki ketutupan ini. Kalau rukunnya sampai di leher itu kelihatan. Kelihatan dagunya, nggih, masuk. Tapi kalau itu sudah diusahakan di sini kok terbuka, tidak sengaja dan lain sebagainya itu udzur, tidak ada masalah. Sebagaimana aurat tersingkap nggak sengaja itu. Yang penting sudah diusahakan di sini rukoe gitu. Karena itu termasuk aurat. Batasan itu masalah batasan wajah nggih. Cuma ulama yang paling mudah ada batasan wajah itu yang penting diawasi kok ngarep kuwi endi sing ketok itulah wajah, ada yang seperti itu. Tapi sholat pakai cadar. Sholat pakai cadar itu tidak disunahkan. Bahkan harus dibuka. Soalnya kalau pakai cadar hidungnya kan enggak. Iya, tidak disunahkan. Memang ada yang berfatwa kalau darurat, misalkan banyak orang laki-laki itu pakai cadar. Nek kula tetap tidak disunahkan. Kula pribadi nggih, kula tidak mengikuti pendapat yang itu nggih, karena sholat itu memang dibuka cadare nggih. Tapi kalau enggak sholat pakai cadar kan enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Sunnah memang pakai cadar itu sunnah nggih. Hidungnya enggak menyentuh. Pakai cadar itu pakai hijab. Sebagaimana ini loh. Pakai cadar itu sebagaimana hijab ini. Sebenarnya hijab. Nggih. Pakai cadar itu hijab. Ya, misalnya wong lanang itu dikei satir itu masuk kategori cadar seperti itu hijab. Hukumnya sunnah. Bahkan pada zaman sahabat nanti nek awak dhewe memang ingin membongkar tengah cadar, kula enten ilmune saking guru kula nggih tentang cadar. Bahkan zaman sahabat itu cadar itu termasuk ciri khas istri Nabi Muhammad SAW. Ciri khas bahkan. Ini istri Nabi Muhammad SAW wajib. Ini sahabiah atau orang kaum muslim secara umum sunnah. Bedanya cadar kalau enggak itu kan tetap menutup aurat juga karena auratnya wajah ya Ustaz. Wajah enggak masuk aurat. Nah, itu masuk artinya enggak pakai cadar enggak apa-apa. Enggak. Ini sunnah kok, namanya sunnah kok. Nggih. Sunnah tambah pahala. Iya, tambah pahala. Sesuai niatnya itu. Terus kita akan sudah mengenal sunnah. Suatu ketika ada keluarga yang meninggalkan, ada orang yang bertakziah membawa sembako dan lain-lain hasil dari pemberian takziah tadi lebih baik saya apakan? Karena mereka membawa sembako berharap apa ini? Oh, gampang saja niki. Karena mereka membawa sembako berharap dan hari-hari berikutnya buat tahlil. Oh, harapannya enggak membawa sembako itu sebenarnya kita memberi makan yang meninggal gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Keluarga yang meninggal gitu. Jadi kita membawa sembako, bolehlah sampean membawa aqua, membawa beras atau bahkan membawa nasi yang matang. Memang zaman dahulu itu membawa itu tujuannya kita membantu keluarga yang ditinggal. Nek tujuannya kanggo buat tahlil ndak, insyaallah sebagian besar ndak seperti itu. Tahlil itu urusan mereka masing-masing kok. Nek sampean entuk ya sudah, dijual boleh, ya, diapakan boleh. Itu memang beras-beras untuk meringankan keluarga yang meninggal. Otomatis kita misalnya keluarga kita ada yang meninggal, pasti tetangga kita ada yang membawakan beras, ada yang membawakan mungkin air minum dan lain sebagainya. Sudah dipakai, nggak apa-apa, itu halal. Iya, itu halal gitu.
Urusannya itu nggak wajib untuk itu. Kita urusan kita membawa itu untuk meringankan beban mereka. Kita kasih makanan dan lain sebagainya, tidak ada masalah itu. Yeah. Jadi nek sampean misalnya keluarga meninggal dapat beras ya sudah diolah saja, dipakai apa terserah itu. Boleh ya. Dan itu halal pemberian ya, sebagai bentuk tetangga yang meringankan beban tetangga yang lain. Bila kita dikasih berkatan, di dalamnya diselipkan buku tahlil, yang saya tanyakan, buku tersebut apakah lebih baik dibuang atau dibakar atau ditanam? Nek ditanam juga jangan. Wallahu taala alam, nek kula nggih tesih niku teng griya kathah. Wallahu taala alam kula mboten saged mutusi nggih. Tapi nek ditanam jangan, itu nanti karena ada ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Memang kita serba repot gitu. Mak di antara petunjuk ulama kalau ingin misalkan ayat Al-Qur'an itu mengganggu nggih, termasuk di antaranya misalnya ayat Al-Qur'an sampai rusak-rusak itu, maka memang anjurannya itu di antaranya dibakar dan dibuang di tempat yang sekiranya tidak diinjak oleh orang. Repot juga. Wallahu taala alam nggih. Maka diistihati sendiri nggih. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan musik padahal sudah tahu musik itu haram? Ya hukumnya dia berdosa kalau dia tahu haram. Sudah selesai. Oh, kalau itu sesuatu yang kita itu tidak mampu, maka itu tidak dibebankan kepada kita. Sampean misalnya lewat neratan numpak pedah, ada macet pisan, ono wong ewah nyetel lagu-lagu, ya ndak ada urusannya itu dengan kita itu. Nggih. Nah. Nyetel musik. Nah. Bagaimana menghindari nggak bisa loh tanggal buka. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani jiwa itu sesuai kemampuannya. Misalnya sampean tetanggane nyetel lagu terus, nek sampean iso pindah, mampu pindah dan enak pindah ya pindah. Kalau tidak mampu ya sudah di situ saja, tidak masalah gitu. Tapi ada syariat pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Tapi syariat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sesuai kemampuan gitu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai kemampuan kita nggih. Apalagi di HP itu nggih. Itu sesuai kemampuan kita nggih. HP itu memang sesuatu yang berat bagi kula, secara pribadi juga berat, tapi kok kita memang pada zaman ini memang membutuhkan HP. Maka dikelola dengan baik, diusahakan semaksimal mungkin dihindari kemaksiatan dari HP. Wallahu taala a'lam. Ngoten mawon nggih. Kula akhiri nggih, ngapunten ingkang kathah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.